1. Pendahuluan. A. Definisi hubungan internasional, suatu hubungan antar negara atau antar individu dari suatu negara dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. B. Pentingnya hubungan internasional di era globalisasi. Negara perlu menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk berbagai kepentingan. Hubungan internasional terjadi dikarenakan ada kebutuhan satu sama lain di era globalisasi yang segala sudah serba canggih, memudahkan negara melakukan interaksi dengan negara lain, dan di era globalisasi ini hubungan internasional memiliki arti penting bagi negara Indonesia dalam berbentuk bidang, yaitu di bidang ideologi. Kita dapat mempertahankan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila kepada bangsa lain. Misalnya menunjukkan keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima perubahan zaman. Bidang politik. Indonesia dapat meningkatkan produktivitas kegiatan kebijakan politik, dan kita juga dapat mencontoh aspek-aspek positif politik lewat negara lain. Misalnya Indonesia sebagai anggota PBB menegaskan soal penghapusan rasial dalam deklarasi PBB. Bidang ekonomi tentu dapat meningkatkan perekonomian dengan negara dan minat investor asing, serta memperbesar peluang ekspor. Misalnya dengan banyaknya investor akan membuka peluang lapangan kerja. Bidang sosial budaya, kita dapat memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional dan menunjukkan kekayaan budaya Indonesia, misalnya menunjukkan Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan dapat meningkatkan dan menjaga integrasi nasional, serta yang paling penting adalah terciptanya stabilitas negara, misalnya membuat perjanjian tentang batas negara dan kedaulatan masing-masing negara. Nah, sekarang aku bakal bahas isu-isu global yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama itu ada tentang konflik internasional yang terjadi saat ini. Nah, kalian tahu nggak sih konflik apa sih yang sedang terjadi saat ini, atau perang negara mana sama mana sih yang sedang berlangsung saat ini? Nah, perang yang bakal kita bahas atau konflik yang bakal kita bahas ini yaitu tentang perang antara Rusia dan juga Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina ini disinyalir berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian global. Nah, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semulanya 4,1%, sekarang hanya menjadi 2,9% saja. Nah, Indef menilai bahwa invasi Rusia ke Ukraina ini menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan juga komoditas, sehingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Nah, kondisi itu mengganggu perekonomian di dunia secara keseluruhan. Konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina ini juga mengakibatkan krisis pangan, keterbatasan energi, dan juga inflasi dunia. Tekanan inflasi akibat perang mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara. Nah, jadi kita tahu kan apa sih dampak dari perang antara Ukraina dengan Rusia untuk keberlangsungan hidup di dunia ini. Dan kita tuh berharap semoga perang antara Rusia dan Ukraina ini juga tidak semakin memanas, juga tidak merugikan lebih banyak lagi negara. Nah, selain contoh konflik yang terjadi saat ini, ada juga konflik-konflik internasional lainnya yang berpengaruh bagi masyarakat global nih. Yang pertama itu contohnya ada konflik di negara Suriah. Contoh konflik internasional juga dialami oleh negara Suriah. Nah, konflik ini tuh didasari atas kepentingan politik dan juga ekonomi yang terjadi di dalam masyarakatnya. Konflik ini adalah salah satu konflik yang menarik perhatian dunia, bahkan dari beberapa pimpinan negara tetangga. Akibat dari konflik ini, ada banyak penduduk yang merasa kelaparan hingga kehilangan tempat tinggalnya.
Konflik Suriah ini juga memberikan dampak krisis kemanusiaan yang bisa disebut sebagai krisis kemanusiaan terparah di dunia. Wah, bisa dibayangin kan separah apa sih kira-kira kalau misalnya sampai ada predikat krisis kemanusiaan terparah di dunia. Nah, selain dari konflik Suriah ini, ada juga konflik antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, negara Korea Utara dan Korea Selatan saling berperang senjata, menunjukkan titik yang senjata belum menunjukkan titik terang penyelesaiannya. Kedua negara tersebut memperebutkan wilayah kekuasaan, meski keduanya merasa paling kuat. PBB pun mengungkapkan pihaknya tidak menemukan solusi untuk konflik tersebut. Meski negaranya sedang berperang, penduduknya masing-masing tuh sudah tidak ambil pusing karena konflik yang berkepanjangan ini. Konflik ini merupakan malapetaka bagi partai-partai komunis yang berharap menguasai dunia dengan menarik perhatian Amerika Serikat dan garda depan bangsa-bangsa di dunia kepada ideologi komunis. Amerika Serikat dalam situasi yang sangat tegang sedang bersiap untuk berperang melawan Rusia dalam konflik militer dalam perang dingin ya. Nah, konflik ini tuh sebenarnya tidaklah membawa kesenangan ataupun kebahagiaan, tapi konflik ini tuh hanya menyisakan penderitaan dan juga kesedihan bagi masyarakat negara itu sendiri maupun masyarakat global. Nah, sebetulnya banyak sekali konflik yang memiliki dampak yang sangat besar ya bagi dunia. Terlebih kita ini atau setiap negara itu tentunya memiliki hubungan internasional, hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, yang sangat berefek apabila negara tetangga kita misalnya sedang berkonflik gitu. Nah, jadi memiliki hubungan internasional yang baik itu perlu banget untuk kita jaga. C. Peran perdagangan internasional dan perubahan iklim. Perdagangan internasional. Kamu tahu gak sih kalau gak ada satupun negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya tanpa kerjasama lain? Walaupun pungutan pajak merupakan sumber dana terbesar yang dapat diperoleh dari negara tersebut, tetap saja pajak tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan sumber utama demi memenuhi kebutuhan penduduk. Oleh karena itu, negara akan berusaha memenuhi kebutuhan penduduknya melalui berbagai cara, seperti perdagangan antar negara atau juga perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga menjadi penghubung atau perantara untuk sebuah negara berkomunikasi dengan negara lain. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda, yang saling menguntungkan satu sama lain. Ada juga contoh perdagangan internasional, yaitu yang pertama ekspor, impor, barter, konsinyasi, purchase deal, dan boarding crossing. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara tersebut agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan memiliki dampak positif seperti mempererat hubungan antar negara. Hal ini dapat menambah relasi dari satu negara dengan negara lain. Dengan adanya hubungan yang baik ini, tidak hanya sektor perdagangan yang diuntungkan, ini akan menambah ke sektor lain juga. Negatif dari perdagangan internasional seperti adanya persaingan yang tidak sehat. Pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali menciptakan persaingan yang tidak sehat antar industri. Pemerintah menerapkan banyak sekali kebijakan seperti dumping. Kemudian juga praktik tarif impor yang memicu munculnya pungutan liar, jelas sangat tidak sehat. Dengan adanya praktik seperti itu yang kemudian dijadikan sebuah kebijakan akan menciptakan prinsip usaha yang tidak sehat dan pada akhirnya merusak esensi awal dari adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga dapat menjadi sebuah ketergantungan dengan negara lain. Eksploitasi SDA dan SDM bisa bersaing dengan negara lain, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri jika suatu negara melakukan impor berlebihan, juga membuat masyarakatnya semakin konsumtif. Nah, selain isu-isu yang tadi udah jelasin, ada juga isu mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu penting yang harus disadari oleh masyarakat di seluruh dunia, terlebih untuk keberlangsungan suatu kerjasama antara negara yang dimana setiap negara memiliki iklim yang berbeda. Perbedaan iklim tersebutlah yang membuat suatu negara menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara lain.
Nah, namun masalah yang sedang melanda dunia saat ini adalah perubahan iklim yang berujung pada dampak negatif bagi negara. Dengan adanya perubahan iklim, produksi pangan akan terganggu. Banyak negara yang sering mengekspor hasil produksi negara tersebut ke negara-negara lain yang membutuhkannya. Tetapi karena perubahan iklim yang ekstrim, produksi pangan terganggu. Hasil produksi kadang tidak memenuhi persyaratan untuk diekspor. Hal ini tuh membuat adanya penghambur-hamburan bahan produksi. Hal ini sangat merugikan negara-negara beriklim tropis di dunia seperti Indonesia. Keuntungan negara tropis adalah mendapatkan matahari secara terus-menerus. Indonesia memiliki potensi besar menjadi sumber pangan dunia dengan kegiatan pertanian. Perubahan iklim akan mengganggu produksi pangan akibat suhu tinggi dan cuaca ekstrim hingga terjadi kekeringan, gelombang panas, dan banjir bisa merusak tanaman pangan. IPCC memperkirakan faktor tersebut akan merusak pertanian Indonesia, produksi beras pun akan menurun. Nah, tak hanya sektor pertanian, sektor perikanan pun akan terkena dampaknya. Dengan suhu yang panas, 99% terumbu karang di Asia Tenggara akan mengalami pemutihan. Akibatnya, ikan akan terganggu yang menyebabkan sektor perikanan tangkap Indonesia menurun. Dampak kejadian perubahan iklim yang telah disebutkan tadi akan mengganggu hubungan antar negara dalam perdagangan. Lebih parahnya, perubahan iklim dapat membuat meningkatnya potensi konflik akibat ancaman pasokan pangan dan ketersediaan air. Penduduk miskin akan kesulitan mendapat pangan dan air, sehingga akan menimbulkan keresahan sosial yang dapat berujung menjadi konflik yang bersenjata. Kesimpulan, dari penjelasan mengenai hubungan internasional tadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional yang terjadi karena adanya kebutuhan satu sama lain memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara-negara di dunia dalam segala aspek, yaitu seperti memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan atau memelihara hubungan damai dan adil dengan negara lain, mengembangkan cara menyelesaikan masalah melalui diplomasi atau perundingan yang berprinsipkan nilai-nilai etik, dan juga membangun solidaritas antar negara. Dan masyarakat sebagai warga negara juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga hubungan internasional di era globalisasi ini. Mulai dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Tentang bagaimana masyarakat mengambil peran dalam diplomasi. Lalu bagaimana regulasi perlindungan yang didapat oleh WNI yang tinggal di luar negeri. Dan terakhir, bagaimana status hukum warga negara asing yang datang ke Indonesia. Di era globalisasi saat ini, selain dibutuhkan banyak tenaga-tenaga terampil di bidang organisasi, diperlukan juga tenaga ahli yang mampu menjalankan diplomasi publik. Generasi muda adalah salah satu aktor potensial dan multidimensional dalam dunia diplomasi. Pemerintahan Indonesia mengharapkan dan mendorong masyarakat untuk giat belajar dan ikut serta dalam ranah diplomasi untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa dan dunia yang damai sejahtera. Banyak sekali persoalan internasional yang melibatkan Indonesia, yang kemudian memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.